感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师卢军宏台长，感恩师兄semuanya. Jika di dalam sharing ini ada yang tidak sesuai dengan aturan dan dharma, mohon Kuasa Im Pusa dan pelindung dharma welas asih memaafkan. Saya Mutiara, mamanya Jody dari Serpong. Awalnya kami tinggal di sebuah kota kecil di Selat Panjang, Riau. Jody itu dari kecil suka bermain sendiri. Jika kami panggil atau yang lain, sama sekali tidak dihiraukannya. Dan jika lagi marah, suka membenturkan kepalanya di tembok. Hal ini terus berlanjut setiap harinya. Hingga akhirnya kami merasa anak ini agak aneh dan segera kami membawanya ke dokter psikologi di Singapura. Ternyata di usia 3 tahun tersebutlah kami baru tahu kalau Jody terkena autis, kata dokter Singapura. Dokter menyarani Jody harus terapi karena kami tinggal di daerah kota kecil yang tidak cukup memadai untuk terapi, maka kami pun memutuskan untuk pindah ke kota Batam. Di Batam, Jody mulai menjalani terapinya. Mulai dari usia 5 tahun, Jody diajarin tentang mengenal diri sendiri dan orang tua, serta saudara-saudaranya. Itu juga mengenal kami dari foto-foto, serta belajar mengenal warna dan berbicara dari nol. Hal itu terus berlanjut sampai Jody pelan-pelan bisa mengenal orang tuanya. Selama 1 bulan Jody terapi di dalam kelas, Jody hanya bisa menangis saja, gak tahu apa-apa, hingga akhirnya pelan-pelan baru bisa menerimanya. Barulah pelan masuk ke TK. Itu pun sekolah yang saya pilih, khusus sekolah yang tidak terlalu banyak muridnya, karena Jody tidak bisa mengenal terlalu banyak orang, dan dia takut akan keramaian. Selama sekolah sudah ada perkembangan, tetapi tidak terlalu banyak, karena Jody masih suka tertawa sendiri, dan suka bermain dengan bayangannya sendiri di cermin. Akhirnya, kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta, karena suami usaha di Jakarta, dan juga untuk mencari dokter yang lebih baik buat Jody. Di Jakarta, Jody diterima di sekolah tetapi dari SD kelas 1. Guru-guru pada sayang sama Jody, pada bilang Jody rajin, kemudian untuk pelajaran harus diulang beberapa kali baru bisa dimengerti. Jika untuk berteman, Jody masih tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Di Jakarta, saya juga membawa Jody untuk terapi lumba-lumba di Ancol beberapa bulan. Hal ini juga tidak terlihat perubahan dalam dirinya, hingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan terapinya, karena Jody tidak tahan dan alergi dengan air asin. Kemudian coba lagi cara lain, kami mencari dokter khusus untuk menangani anak autis, dan dianjurkan untuk cek darah karena alergi makanannya. Setelah keluar hasilnya, ternyata Jody paling alergi dengan telur, keju, susu sapi, coklat, dan lain-lain. Jika setelah makan makanan tersebut, bisa mengakibatkan Jody tidak tenang, bisa ketawa sendiri, marah-marah sendiri, dan bermain dengan bayangannya sendiri di cermin. Akhirnya, dokter kasih obat buat tenang, serta diet makanan hingga Jody memasuki SMP. Dari kecil, Jody sudah suka belajar Buddha Dharma, suka baca parita, dan suka ke wihara. Dia merasa pikirannya tenang sekali jika ke wihara. Tetapi, karena keterbatasannya waktu, maka hanya beberapa waktu saja kami bisa mendampinginya. Di usia 15 tahun SMP, Jody sudah meminta kepada saya untuk bervegetarian. Tetapi saya larang karena takut badannya lemah. Waktu itu kami pernah membawa Jody mengikuti sembahyang di wihara Tiongkok selama 10 hari. Jody dan di sana Jody memutuskan niatnya mau menjadi biksu di wihara tersebut. Saya benar-benar sangat sedih dan tidak mengizinkannya. Waktu pun terus berjalan hingga Jody masuk SMA. Di SMA, Jody sudah bisa sekolah tanpa les, dan papanya pun sudah mengajak Jody setiap pulang sekolah untuk bantu di toko supaya kelak suatu hari dia bisa melanjutkan hidupnya dan tidak takut dengan orang lagi. Selama di toko itu,
Jody kadang-kadang suka stres dan tidak bisa dinasehati. Sungguh tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Hingga akhirnya di bulan Maret tahun 2020, ada seorang seseong yang mengenal Sing Famen kepada kami dan mengirimkan 3 paket parita dan paduannya buat saya, suami, dan Jody. Di saat itu kami pelan-pelan mengikuti paduannya dan membaca PR. Sungguh KN Pusa, di mana kami sudah pasrah dengan Jody. Di situ ada jalan baru dari Pusa. Berikut kesaksian anak saya, Jody. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸位佛菩萨、七龙天护法菩萨，感恩恩师轮金红台长，感恩师兄semuanya. Jika di dalam sharing ini ada yang tidak sesuai dengan aturan dan dharma, mohon观世音菩萨dan Dewa Pelindung Dharma welas asih memaafkan. Selamat malam Susyomen, saya Jody Praptama. Awal mula saya dan keluarga mengenal Sing Famen sekitar bulan Maret tahun 2020. Pelan-pelan saya mulai membacanya sesuai dengan yang ada di kertas pemula. Awalnya saya merasa senang sekali, tetapi lama-kelamaan saya merasa stres. Karena semakin lama semakin banyak jumlah pembacaan PR saya. Bahkan saya sudah tidak mau membacanya lagi. Tetapi pelan-pelan Seseong dan keluarga menasihati saya. Jika saya mau sembuh, maka harus jayo. Saya sungguh berharap sekali penyakit autis saya bisa sembuh, supaya papa mama dan keluarga bisa bahagia. Akhirnya saya menaikkan jumlah pembacaan PR hingga akhirnya di tanggal 7 September 2020, saya dan keluarga berkesempatan ke Kuanintang, Jakarta untuk belajar cara membuat xiaofangzi. Dan di hari itu juga saya memutuskan untuk bervegetarian seumur hidup, KN Pusa. Selama ini saya sangat tertutup, tidak suka berbicara dengan orang lain. Bahkan jika ingin berbicara, rasanya mau marah kepada orang tersebut. Semenjak mengenal Sing Famen, baca parita, berikrar, rajin function bersama keluarga, ikut Kongsiu Pai Fofufa, dan dibimbing oleh Seseong dari Malaysia. Benar-benar membuka pikiran saya menjadi lebih baik, bisa mengontrol emosi saya. Walaupun kadang-kadang pikiran saya masih bisa emosi. Mungkin ini semua karena saya masih ada rintangan maupun karma yang masih berat. Saya mulai baca xiaofangzi tanggal 15 September 2020. Ikrar per paket 21 lembar untuk penagih hutang karma sendiri. Setiap hari saya membaca PR, xiaofangzi serta ikut Kongsiu Pai Fofufa. Tanpa saya sadari, ternyata seiring berjalannya waktu, sampai sekarang saya sudah menyelesaikan paket ke-9 yang berisikan 21 lembar xiaofangzi. Saya membakar xiaofangzi dengan rutin, setiap minggu 5 lembar, hari besar, serta Teid dan Capko. Saya tidak mau membebankan orang tua untuk membacakan xiaofangzi buat saya, karena mereka sudah terlalu baik, terlalu sabar menunggu waktu yang lama dari saya kecil sampai sekarang. Tanpa saya sadari, juga ternyata rajin membakar xiaofangzi ini bisa membantu usaha online saya menjadi lebih baik. Dan tanpa saya sadari, juga ternyata orang-orang di sekeliling saya pun merasakan perubahan saya yang lebih baik. Dimulai dari sudah mau berbicara tanpa marah-marah. Di toko juga bisa melayani pembeli. Bahkan sekarang saya pun bisa menghandle bisnis online pribadi saya sampai saat ini. Sungguh Kan'en Kwansim Pusa. Yang ingin saya bagikan di sini adalah Kwansim Pusa Maha Welas Asih kepada saya. Meskipun saya terkena autis, tetapi saya masih ada kesempatan bisa belajar Sing Famen. Pelan-pelan saya bisa mengontrol emosi saya.
saya mulai bisa berkomunikasi dengan orang sekeliling saya. Andaikan jika waktu itu saya belum belajar Singlifamen, mungkin sifat saya masih seperti dulu, tidak bisa terbuka, suka marah-marah, bahkan mau bunuh diri jika ada masalah yang menurut saya rumit. Sushomen, mari kita semua yang sudah mengenal dan berjodoh dengan Singlifamen, mari kita belajar baik-baik, bertobat kepada Pusa. Jangan sia-siakan waktu lagi, Kan Sushomen. Demikian sharing dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon Pusa, Dewa Pelindung Dharma, dan Sushomen memaafkan. Kan Sushomen sudah mendengarkan sharing saya. Karma saya tanggung sendiri, tak akan membiarkan Sushomen yang membaca menanggung karma saya. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨、七龙天护法菩萨，感恩恩师轮金红台长，感恩师兄们，感恩大家。 Dulunya bagaimana? Susung bagaimana dulu? Tertutup ya? Yang sebelum ikut Singlifamen juga kayak gitu, tertutup. Susung bisa berubah semenjak kapan? Ya mungkin sih, ya jalanin dulu kerjain PR gitu sama baca doang tuh. Kalau dulu sama sekali malah nggak bisa ya? Malah nggak mau bicara ya? Marah-marah tuh Syong, marah-marah. Kanan Pusa sekarang udah berubah. Jadi lebih happy ya. Dulu ini Susung kayaknya nggak begitu bisa berbicara sama orang deh. Tapi sekarang malah udah menikmati membaca parita, bisa atur waktu baca parita ya. Shofangce malah bisa sampai bikin cadangan pula ya. Saya ada baca Susung ada bilang orang tua bantu baca loh. Maksudnya apa ya Susung ya? Saya lupa mau nanya. Ya, tapi karena saya udah baca di malam ya orang tua saya sih nggak usah baca buat saya lagi. Oh, selama ini apa Susung sebelumnya dibantu baca sama orang tua? Enggak, sama sekali enggak Syong. Saha sendiri malah ternyata udah bisa. Ya, Oh, oke Kan Pusa. Syong ya.